Halo Tribuners, saat ini Anda menyaksikan live Jateng Update bersama saya, Elsa Elningtyas. Kematian janggal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2024, Iko Julian Junior, menjadi sorotan publik. Iko disebut mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Dr. Cipto, Kota Semarang pada Minggu 31 Agustus 2025 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Namun anehnya, ibu korban yang mendampingi Iko sempat mendengar anaknya mengigau meminta seseorang berhenti memukulinya. Untuk mengetahui lebih lengkap, kami telah terhubung dengan dua wartawan Tribun Jateng, Iwan Arifianto dan Eka Yulianti. Kita ke Iwan terlebih dahulu. Selamat siang, Iwan. Siang, rekan Elsa. Ya, baik. Bagaimana kondisi terkini di rumah duka, Iwan? Ya, rekan Elsa dan pemirsa Tribuners, tadi Tribun Jateng.com sempat melakukan kunjungan atau melakukan pantauan lapangan terkait kondisi rumah duka Iko Julian Junior yang ada di kawasan Ngalian, Kota Semarang. Nah, kami sudah di lapangan, pengamatan kami tadi rumah duka sudah cukup sepi, tidak ada aktivitas berarti, namun ada beberapa tamu bertakziah seperti itu yang mendatangi rumah duka tersebut. Nah, ada karangan bunga dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang terpasang di depan rumah almarhum. Kemudian kami juga sempat menemui ibu korban, namun ibu korban masih shock berat sehingga dia tidak berkenan ya untuk diwawancara oleh media. Atas hal itu kami menghormati hak embargo dari keluarga korban. Kemudian kita hanya melakukan pengambilan beberapa foto atau dokumentasi terkait kondisi rumah korban. Nah, rumah korban ini juga di kawasan juga di kawasan perumahan yang banyak pensiunnya, sehingga juga tadi keluarga juga shock tadi kedatangan beberapa orang. Namun sejauh ini dari pantauan kami mereka belum mendapatkan intimidasi atau hal-hal lainnya. Nah, pantauan kami juga dari situasi rumah korban, ada beberapa kerabat yang masih bertahan di situ. Tadi ada beberapa perempuan juga yang menangis atas kematian dari Leo Julian Junior. Begitu, Elsa. Baik, Iwan. Apa saja kejanggalan kematian Iko yang diungkapkan oleh pihak kuasa hukum? Ya, tadi kita juga setelah dari rumah duka, kita juga kemudian bertolak ke kuasa hukum dari keluarga korban, yakni dari Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kita bertemu dengan dua orang, yakni Ketua Ikatan Alumni FH UNES, Adi, dan anggotanya Naufal Sebastian. Nah, Adi ini sebagai ketua mendesak kepada polisi untuk mengungkap tabir kematian Ika Julian Junior ini. Nah, kemudian Naufal, anggota dari kuasa hukum keluarga korban ini, mengungkap beberapa kejanggalan. Kejanggalannya pertama adalah ini, Elsa, rentang waktu kematian korban yang cukup panjang. Berdasarkan STP, surat tanda penerimaan dari Satlantas Polrestabes Semarang, Eko Julian Junior disebut meninggal di Jalan Dr. Sucipto, maksud kami Jalan Dr. Cipto Semarang, itu pada tanggal Minggu 31 Agustus pada pukul 02.30. Tapi fakta yang ditemukan oleh keluarga korban, Iko ini diantar di rumah sakit RSUP Karyadi pada pukul 11. Nah, ini kan ada rentang waktu yang hampir 10 jam. Nah, keluarga bertanya-tanya, kemana ini Iko selama 10 jam ini? Ketika dia benar-benar mengalami kecelakaan, seharusnya langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kenapa ada jarak waktu yang sangat panjang ini, sehingga Iko baru sampai di rumah sakit pada pukul 11. Kemudian kejanggalan berikutnya adalah korban diantar dengan mobil Brimob. Nah, kalau Iko ini benar-benar korban kecelakaan, biasanya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Kota Semarang itu dibawa oleh mobil ambulan atau tenaga medis atau lainnya. Kenapa Iko dibawa oleh kendaraan taktis Brimob? Apakah Brimob kebetulan lewat atau sebagainya? Ini masih menjadi penelusuran dari keluarga korban. Nah, kejanggalan berikutnya juga ada igauan-igauan dari Iko ini. Jadi keluarga
semakin yakin bahwa ada semacam kejanggalan, yakni si Iko korban ini mengigau berulang kali, Pak jangan pukuli, Pak jangan pukuli, Pak jangan dipukuli. Nah itu alam bawah sadar Iko ini yang semacam memberikan tanda, keluarga meyakini itu adalah tanda bahwa Iko meninggal dengan tidak wajar. Begitu Elsa. Ya, baik, Iwan. Kemudian, apakah ada desakan dari kuasa hukum keluarga korban dalam ini pihak Iko ke pihak kepolisian, Iwan? Ya, seperti yang aku jelaskan tadi, ada dari ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Adi, dia mendesak kepada kepolisian agar mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Adi ini juga menyatakan Iko ini lokasi meninggalnya atau lokasi kecelakaannya juga masih simpang siur. Ada yang di Jalan Dr. Cipto, ada yang di Jalan Veteran. Nah, informasi yang simpang siur ihwal penyebab kematian Iko ini dari keluarga atau dari kuasa hukumnya mendesak agar polisi mengungkap atau agar polisi memberikan keterangan kepada publik sebenarnya Iko meninggal karena apa. Jadi dari keluarga mendesak kepolisian untuk segera mengungkap dan segera membeberkan fakta kecelakaan yang terjadi sebenarnya, atau ada hal-hal lain yang coba disembunyikan oleh kepolisian agar segera diungkap. Begitu, Elsa. Baik, rekan Iwan. Lantas, apakah ada tanggapan dari pihak kepolisian? Ya, kami dari tribunjateng.com sudah menghubungi beberapa pihak dari kepolisian. Pertama, kepada Satuan Lalu Lintas yang menangani kecelakaan itu. Nah, dari Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, Ibu Novita, itu dia menerangkan belum bisa memberikan keterangan banyak. Dia hanya menyebut bahwa kasus kecelakaan yang disebut polisi adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban Iko meninggal dunia, itu masih dalam proses penyelidikan. Nah, kami juga sudah mengonfirmasi kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jateng, Kabid Humas Polda Jateng ya, Kombes Pol Artanto. Dia mengatakan bahkan dia menantang ya agar keluarga silakan melapor kasus ini kepada kepolisian. Kemudian pihaknya juga masih akan menelusuri terkait fakta penyebab kematian dari Iko ini. Begitu Elsa. Ya, baik. Terima kasih rekan Iwan atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan stay safe. Berikutnya bergeser ke rekan Eka di lapangan. Baik, Eka, apa yang bisa Anda laporkan terkait kematian mahasiswa UNES? Iya, rekan Elsa, tadi pagi Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Martono, S. Martono, sudah menyampaikan terkait dengan kabar meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, angkatan 2024, yakni Iko Julian Junior. Martono menyampaikan bahwa pihak kampus telah menerima laporan mahasiswanya meninggal dunia karena kecelakaan. Namun, Bapak Rektor ini sendiri menyampaikan tidak menutup kemungkinan akan melakukan pendampingan jika terdapat fakta-fakta baru terkait dengan kematian mahasiswanya. Dan memang dari pihak kampus tidak ingin menduga-duga ataupun tidak ingin menduga-duga terkait dengan kematian mahasiswa Fakultas Hukum Undip tersebut. Ada beberapa yang sudah menyampaikan kepada kampus terkait dengan adanya ketidakwajaran meninggalnya Iko Julian Junior, di mana dari lembaga bantuan hukum maupun dari Ikatan Alumni Fakultas Hukum juga sudah melaporkan kepada rektor terkait dengan dugaan kematian Iko tersebut. Namun hingga saat ini Martono masih menunggu dari kabar dari keluarga, di mana jika ada laporan resmi dari keluarga, maka pihak kampus siap akan membantu pendampingan bagi keluarga Iko Julian Junior. Dan terkait dengan desas-desus adanya kabar yang igauan korban, ini Martono menyebutkan ini masih
beredar melalui aplikasi pesan singkat sehingga ini perlu adanya klarifikasi atau adanya informasi secara resmi dari pihak keluarga apakah memang hal tersebut benar-benar terjadi. Dan pihak kampus atau pihak Universitas Negeri Semarang sendiri siap akan membantu keluarga jika untuk mengungkap kematian atau melacak kematian mahasiswa Fakultas Hukum UNES tersebut. Ya, baik. Rekan Eka, lantas apa upaya yang akan dilakukan UNES terhadap kematian mahasiswa Fakultas Hukum tersebut? Iya, rekan Elsa, dari pihak kampus sendiri hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari pihak keluarga. Namun jika memang pihak keluarga membutuhkan bantuan hukum, bantuan ataupun yang lainnya dari pihak kampus siap membantu pendampingan dan UNES sendiri memiliki tim bantuan hukum yang biasa membantu mahasiswa untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Dan rektor juga menyampaikan bahwa hingga saat ini memang belum ada laporan dari keluarga dan jajaran Sivitas Akademika Universitas Negeri Semarang pun baru saja akan merapatkan siang ini terkait dengan kematian Iko Julian Junior. Demikian Elsa. Oke, baik rekan Eka, terima kasih atas laporannya langsung dari lapangan. Selamat bertugas kembali dan stay safe. Tribuners, demikian untuk live Jateng update seputar kematian mahasiswa UNES Iko Julian Junior. Nantikan live Jateng update berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elningtyas atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.